Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Pada hari ini 21 Jun 2020. Jadi pada hari ini saya sangat rindu untuk mengungsikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan, kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8, dan saya akan membaca kepada kita semua. Ayat yang ke-8 berbunyi seperti demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah dikatakan oleh firman Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, pada hari ini saya mau mengungsikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai pada hari ini, yaitu wira dan kuasa penyertaan Tuhan. Wira dan kuasa penyertaan Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, saya sengaja mengambil kata tema pada wira pada hari ini, sebab kita bahwa pada hari ini adalah hari yang mana menurut kalau dalam takwim sidang Kayau bagi tahun 2020 merupakan hari ini 21 Jun, sambutan Hari Bapa peringkat sidang. Jadi saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua jemaat ICP Kayau. Selamat Hari Bapa kepada Dekan Madrin sebagai ketua sidang, Dekan Jos Jimbalan. Hari Bapa, selamat Hari Bapa kepada Dekan Yagos. Selamat Hari Bapa kepada Bapak Jenob dan juga Bapak Joseph Okong, Bapak Donald, Bapak James Jinital, Bapak Henry Sumin, Debit, dan semua yang bergelar kepada Bapak. Termasuk yang saya tidak sempat sebut, saya ucapkan kepada Anda juga selamat Hari Bapa 2020. Dimanapun Anda berada pada hari ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Bapa semuanya. Nah, walaupun di tahun 2020 ini tahun yang mencabar kita dalam segi ekonomi, ya, tugas yang sangat mencabar buat bapak-bapak Kristen, ya. Nah, tapi saya berdoa kepada kita semua supaya kita tetapkan hati kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, sebab apa yang kurang pasti akan ditambahkan Tuhan bagi kita semua untuk kita nikmati bersama. Nah, dalam SIB Sabah, kata wira ataupun kaum wira itu ditujukan kepada mereka yang berumur 35 tahun ke atas, ya, 35 tahun ke atas. Lalu saya coba lihat kata wira ataupun pengertian wira dalam Kamus Dewan BM, dan itu ditujukan kepada mereka yang wira itu ditujukan kepada mereka yang kuat-kuat, ya, ataupun yang gagah-gagah, yang perkasa, dan itu pengertian wira. Jadi menurut saya patutlah seorang pria ataupun seorang, apalagi disebut sebagai seorang bapak di dalam keluarganya, seorang bapak harus memiliki keperkasaan, keperkasaan di dalam kehidupannya. Seorang bapak atau wira dia bukan saja gagah perkasa memenuhi keperluan keluarga, istri dan anak-anak, makan minum dan sebagainya, ya, itu secara jasmani. Tetapi lebih-lebih lagi dalam secara rohani, seorang bapak harus memiliki keperkasaan, kegagahan, kewiraannya dalam membawa alih keluarganya hidup secara rohani, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat kembali dalam firman Tuhan, pembacaan kita sebentar tadi, bagaimana Yesua adalah salah seorang daripada banyak orang pada waktu itu, ya, daripada banyak bapak pada waktu itu yang mendengarkan Musa, ya, karena pada masa ini adalah hari-hari terakhir hidup Musa. Mereka sedang berada di perbatasan Yordan. Di sebelah itu adalah tanah perjanjian, ya. Jadi ini adalah di akhir hidup Yesua, dan dia
pada waktu ini memilih seorang penggantinya, dan itulah Yesua yang dipilih pada masa ini. Kata Musa, pada saat ini katanya, saya sudah berumur 120 tahun. Lagi pula Tuhan sudah berfirman, kata Musa, bahwa aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Aku tidak akan menginjak ke tanah seberang, ke tanah perjanjian. Jadi inilah Yesua yang dipilih untuk menyertai, untuk memimpin umat Israel yang begitu banyak sekali. Ya, satu tugas yang sangat mencabar. Tetapi percayalah, kata Musa, bahwa Tuhan yang akan membuat, Tuhan yang akan menyertai sehingga engkau berhasil. Nah, selama ini orang Israel sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai Musa dalam kepimpinannya yang begitu luar biasa sekali. Banyak tanda-tanda yang ajaib yang terjadi mereka lihat dalam pelayanannya Musa ataupun kepemimpinan Musa. Jadi kalau Musa tidak lagi memimpin hidup mereka, siapa lagi yang boleh mereka harapkan yang sama kepemimpinan seperti Musa, yang mana Tuhan menyertai hidupnya? Tetapi sekali lagi, Musa memberi jaminan Tuhan Allah lah yang akan menyertai mereka dan membuat mereka berhasil menduduki tanah Kanaan nanti. Seperti dalam bacaan firman Tuhan, kata Musa, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah jaminan Musa kepada umat Israel. Jadi saudara-saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji penyertaan kuasa Tuhan kepada Yosua seperti yang kita baca pada hari ini juga berlaku sampai pada hari ini. Bukan hanya berlaku kepada orang-orang Israel, tetapi akan berlaku juga kuasa penyertaan Tuhan terjadi pada hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Terjadi kepada semua orang yang mengimani janji penyertaan Tuhan, kuasa penyertaan Tuhan. Jadi pada hari ini saya mau kongsikan kepada kita, kuasa penyertaan Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan, ya semua, khususnya kepada bapak-bapak. Saya mau kongsikan beberapa kuasa penyertaan Tuhan, yaitu diantaranya adalah pertama, Tuhan memberi kita kuasa keberhasilan dalam pekerjaan. Ya, ini yang kita mau. Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan kita, yang membuat sehingga kita sukses dalam pekerjaan, yang membuat kita sehingga berhasil dalam pekerjaan kita. Nah, jangan lupa saudaraku, semua saudara yang bergelar sebagai pria, bapak-bapak Kristen, Sabtu Tuhan Allah kita itu sangat baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sesulit apapun yang kita alami. Tetapi Tuhan akan membuat kita berhasil. Walaupun pada saat ketika waktu kita diperhadapkan dengan kesulitan sekalipun. Sebagai contoh, kita melihat satu cerita dalam Perjanjian Lama PL, yaitu pribadi Yusuf, seorang daripada anak Yakub. Dia mendapat kesulitan dalam hidupnya. Kita tahu yang pertama apa yang dialami ketika bersama dalam keluarga, abang-abangnya berbuat jahat kepadanya. Selepas itu mereka memasukkan Yusuf menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf di telaga yang tidak berair. Selebih daripada itu, selepas itu abang-abangnya memperlakukan pula menjual Yusuf kepada saudagar dan dijual di rumah Potifar. Selepas itu
Yusuf menghadapi kesulitan dalam hidupnya karena dia mengalami godaan daripada istri Potifar. Tidak kurang lagi daripada itu, Yusuf diperhadapkan lagi dalam penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dalam hal seperti ini Yusuf tidak pernah bersandar kepada kemampuannya, tetapi dia senantiasa berharap kepada Tuhan. Sesulit apapun Yusuf berdoa kepada Allah, dan Allah mendengarkan Yusuf dan memberikan dia pemulihan, dan bukan saja pemulihan tetapi keberhasilannya. Akhirnya Yusuf menjadi orang besar di tanah Mesir. Itu yang terjadi dalam Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat yang kedua berkata, Kejadian 39 kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf. Kuasa penyertaan Tuhan kepada Yusuf yang membuat dia berhasil. Dan kuasa penyertaan Tuhan juga yang akan menyertai kita, yang akan membuat apapun pekerjaan kita sehingga kita berhasil. Saudaraku, siapa yang membuat Yusuf berhasil? Tuhan. Tuhan Allah kita yang membuat dia berhasil. Dan Tuhan Allah itu juga yang akan membuat semua para bapak-bapak wira-wira Kristen sehingga kita berhasil, sehingga kita sukses. Tetapi syaratnya saudara, bersandarlah kepada Tuhan. Jangan bersandar dengan kemampuan kita, tetapi berharap penuhlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kuasa keberhasilan. Kuasa keberhasilan dalam perjalanan hidup. Nah, siapa di antara kita di sini mau mengalami kerugian dalam perjalanan hidupnya, dalam karya, karirnya? Dan saya pikir tidak ada orang yang mau mengalami kerugian. Tidak ada orang yang mau rugi terus-menerus, melainkan inginkan keuntungan, keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya. Dalam kitab 1 Samuel, saya akan baca kepada kita dalam 1 Samuel 18 ayat 14 berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia, kata firman Tuhan. Daud berhasil. Nah, ini lagi satu pribadi, yaitu Daud itu sendiri. Saudara tahu siapa nih Daud? Daud sebenarnya tidak apa-apa pada mulanya. Dia hanyalah anak seorang penternak, dan Daud sendiri bekerja sebagai penternak kambing domba. Sebenarnya Daud tidak punya apa-apa, saudara. Bahkan Daud tidak akan berhasil tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi keberharapan Daud kepada Tuhan, itulah yang memampukan perjalanan hidupnya Daud berhasil dan terus berhasil. Itulah Daud. Saudaraku, bukan senang perjalanan hidup Daud sebenarnya kalau kita telusuri dalam pembacaan firman Tuhan dalam kitab Samuel. Sebab kita tahu Daud bertungkus lumus menyelamatkan dirinya. Dia diperhadapkan dengan raja yang sendiri yang mau mencabut nyawanya, mau membunuhnya, itulah Saul. Orang-orang Filistin juga berusaha mau mencabut nyawanya. Bahkan lebih daripada itu, anaknya sendiri yang mau merebut kekuasaannya. Anaknya sendiri Absalom yang mau membunuhnya. Tetapi saudara, semua penjahat-penjahat ini, saya katakan mereka itu penjahat karena mau berusaha membunuh orang pilihan seperti Daud. Semua penjahat-penjahat ini tidak berhasil membunuh Daud. Sebab apa? Sebab Daud senantiasa dibuat Tuhan. Sebab Daud senantiasa dibuat Tuhan agar dia berhasil dalam perjalanan hidupnya. Saudaraku,
Kira-kira bagaimana perjalanan hidup kita sekarang? Apakah engkau sebagai wira-wira atau bapak-bapak dalam keluarga mampu membawa perjalanan hidup keluargamu dalam kesuksesan walaupun ada tentangan, atau bagaimana? Apakah engkau tidak pernah bersungut-sungut dengan apa yang ada padamu, apa yang kau miliki sekarang bersama keluargamu, atau bagaimana? Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya begini, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berdosa seperti yang Dia ungkapkan kepada kita sebagai umat Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebenarnya hanya kita perlu berusaha, hanya kita perlu pergi, hanya kita perlu kerjakan apa yang patut menjadi bagian kita. Lalu Tuhan akan tambahkan lagi sehingga engkau berhasil, sehingga kita berhasil. Sebagai contoh, saya mau beri contoh karena pernah ada orang berbicara kepada saya seperti begini, ya. Dia katakan kepada saya bahwa apa yang dia tanam selalu jadi, ya. Apa yang dia tanam, contohnya tanaman, ya. Apa yang dia tanam selalu jadi. Saya beri contoh aja tanaman cili lah, cili. Apa jenis cili pun dia tanam pasti jadi, ya. Oke, pasti jadi. Semua tumbuh. Tapi yang mengherankan saya begini, ya. Saya selalu melihat keberadaan hidupnya. Hidup dalam kesusahan. Hidup dalam kesempitan. Hidup dalam kemiskinan. Jadi saya mau pikir benar atau tidak apa yang dia katakan, yang dia tanam itu jadi atau tidak. Kalau semua itu pasti tumbuh, lalu saya ambil kesimpulan begini, ya. Pasti orang ini malas. Pasti orang ini tidak mau bekerja. Pasti orang ini tidak rajin berusaha. Sebab itu timbul kemiskinan dalam kehidupannya. Sebab itu dia timbul kesulitan, kesempitan dalam kehidupannya. Karena kalau semua yang ditanam itu jadi, kalau dia rajin berusaha, rajin bekerja, pastilah hidupnya tidak miskin, pasti hidupnya tidak susah. Sebab yang ditanamkannya pasti jadi. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya sebagai wira dan bapa dalam keluarga kita masing-masing, Tuhan akan memberkati perjalanan kita sehingga kita berhasil dalam apapun pekerjaan, dalam apapun karya. Dan selainnya yang harus kita percaya, yaitu Tuhan akan membuat, Tuhan akan menambah apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kuasa keberhasilan dalam ibadah dan pelayanan. Ini dalam 1 Tawarik 28 ayat 20 berkata seperti begini. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikianlah ungkapan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang berbahagia, selain daripada kita berhasil dalam pekerjaan kita, selain daripada kita berhasil dalam perjalanan hidup kita, ada perkara penting dan yang paling indah dan yang patut kita lakukan, yang patut para wira-wira, para bapak-bapak Kristen kerjakan dan usahakan sehingga engkau berhasil dan sukses dalam, yaitu dalam ibadah dan di dalam pelayanan. Sepertinya Raja Salomo, saudara. Salomo bukan hanya berhasil dalam pekerjaannya, bukan hanya dia sukses dalam perjalanan hidupnya, tetapi dia juga berhasil dalam pelayanan dan beribadah di rumah Tuhan. Salomo juga lah yang telah menyelesaikan pekerjaan pembinaan rumah Tuhan seperti yang diinginkan oleh Daud ayahnya. Jadi, oleh sebab itulah saudaraku, bapak-bapak dan wira-wira Kristen, bekerjalah sehingga engkau berhasil. Dan jalanilah hidup sehingga engkau beroleh kesuksesan.
sehingga engkau beroleh kelimpahan berkat-berkat secara jasmani daripada Tuhan. Namun ada perkara rohani yang engkau jangan tinggali, yang tidak boleh kita tinggalkan, saudara. Sebagai ketua keluarga, kita masih punya tanggung jawab yang sangat berat, yaitu kita harus membawa keluarga kita, anak-anak kita ke rumah Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Jadi kalau kita sukses dalam satu perkara, tetapi hal yang lain tidak boleh kita tinggalkan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Ibrani 10:25 berkata seperti demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan, kata firman Tuhan, jangan menjauhkan. Artinya jangan meninggalkan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Apapun jenis pertemuan itu. Pertemuan di rumah Tuhan, pertemuan dalam keluarga, ibadah di rumah sidang, ibadah di rumah Tuhan di gereja, ibadah di rumah masing-masing. Jangan engkau tinggalkan. Jangan menjauhi pertemuan seperti begini. Ya. Artinya hal inilah yang harus kita kerjakan sehingga kita sebagai bapak-bapak atau wira-wira berhasil dalam penyertaan Tuhan. Jangan lupa, Tuhan juga yang akan tolong kita sehingga kita sukses dan berhasil dalam ibadah dan pelayanan. Jadi saudaraku, apa respon kita akan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yaitu mari kita percayalah akan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya bapak-bapak Kristen, Tuhanlah yang akan membuat perjalanan hidup bapak-bapak wira-wira berhasil. Tuhanlah yang akan membuat sehingga engkau berhasil dalam pekerjaan. Tuhanlah engkau juga yang membuat engkau berhasil dalam pelayanan dan ibadah. Yang mana engkau berhasil membawa setiap ahli keluargamu beribadah kepada Tuhan, hidup takut akan Allah, dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Maka itu sebelum menutup ayat sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang tetap aktif beribadah walaupun dalam situasi PKP ataupun ada perintah kawalan pergerakan. Tetapi puji Tuhan karena selama dari 18 Maret sehingga pada hari ini 21 Jun kita tetap setia beribadah walaupun berada secara online, FB, YouTube dan sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Jadi saya ucapkan selamat Hari Bapak-bapak, kepada bapak-bapak Kristen, kepada wira-wira Kristen. Tuhanlah yang akan memberkati engkau, Tuhanlah yang akan menyertai engkau dalam pekerjaanmu sehingga engkau sukses, berjaya dan beruntung. Tetaplah hidupmu dalam pimpinan Tuhan, tetaplah hidup berjaga-jaga dan selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah kita terus semangat di dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, sehingga engkau berhasil membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. Jadi selamat Hari Bapa 2020. Tuhan memberkati. Shalom dan puji Tuhan.